Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di channel Inspirasi Hidup Sehat. Masih bersama saya Yosep Supriyatna, juga Kang Abdurrahman. Karena yang akan dibahas masih seputar gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman, pada season kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani panas dalam, Kang Abdul. Saya melihat di grup-grup asam lambung itu banyak yang mengalami keluhan itu ya. Jadi mereka itu bingung ramuan apa atau obat apa yang cocok bagi mereka gitu, Kang Abdul ya. Soalnya kalau yang tidak mengalami gangguan asam lambung, mereka bebas mau menggunakan apa aja ya, ramuan-ramuan yang itu. Soalnya nggak menimbulkan sensasi apapun pada mereka. Nah, kalau bagi mereka yang mengalami gangguan asam lambung, itu harus agak dipilih-pilih yang cocok, Kang Abdul. Betul sekali. Nah, yang mau saya tanyakan, waktu Kang Abdul mengalami gangguan asam lambung, apa saja yang cocok dikonsumsi buat menangani asam panas dalamnya? Untuk menangani panas dalam, dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jujur ya, ini dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mengalami panas dalam, dan sangat wajar sekali itu karena memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya, Kang Yosep. Jadi ketika ingin menangani sesuatu itu selalu tanya-tanya ke orang lain gitu ya. Nah, ketika tanya-tanya ke orang lain, kemudian banyak sekali solusi gitu ya. Kemudian itu saya coba semuanya, Kang Yosep. Dan ternyata itu tidak mereda-mereda, Kang Yosep. Jadi ada beberapa ramuan-ramuan kayak kampung kayak macam begitu yang bisa meredakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, tetapi ada juga ramuan-ramuan kampung yang tidak bisa meredakan panas dalam untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Ini kan itu kamu tuh kan ada solusi yang seperti yang saya lihat ya, yang sering digunakan itu kayak kunyit, aloe vera. Apakah itu mitos atau memang betul sekali, Kang Yosep? Ada banyak sekali yang selalu menganjurkan tolong dong minum kunyit katanya gitu ya, diparut kayak macam begitu, diambil airnya kemudian digodok, diminum, itu bisa meredakan asam lambung katanya gitu. Nah, tetapi untuk ramuan-ramuan kampung itu ada yang cocok, ada yang tidak, tergantung daripada sensitif lambungnya tersendiri gitu, Kang Yosep. Termasuk saya dulu, saya tidak cocok mengkonsumsi hal seperti itu, dan rata-rata hampir 90% orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengkonsumsi kunyit itu tidak cocok. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, Kang Yosep? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya gula darahnya itu rendah. Nah, kayak macam sering mengalami lemas. Tanda-tandanya seperti itu ya, sering mengalami lemas, kemudian ada kelayangan juga gitu, teman-teman ya. Nah, ketika mengkonsumsi kunyit seperti itu bisa merendahkan darah. Yang dulunya kita itu saat terkena itu darahnya itu rendah kan ya, gula darahnya rendah. Ditambah lagi kita itu mengkonsumsi kunyit, ya tambah rendah, ya tambah kelayangan. Dan ketika tambah kelayangan, karena kita belum paham keterkaitannya ke sana, itu malah kita itu menjadi tambah cemas. Dan ketika cemas ya sudah pasti ya asam lambungnya itu semakin naik ya, tidak normal gitu, Kang Yosep, karena untuk pencernaan dan pemikiran itu saling berketerkaitan. Nah, makanya ketika waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya pernah juga mengkonsumsi kunyit, tetapi tidak cocok, Kang Yosep. Nah, makanya saya hentikan gitu. Nah, kemudian banyak sekali juga yang bertanya ya, ketika yang datang ke rumah juga, Pak, tetapi kalau misalkan untuk kunyit itu bisa dikonsumsi, bisa, asal dengan jaraknya itu ya bisa seminggu sekali gitu, jangan tiap hari, jangan terus menerus ya, jangan tiap hari gitu. Dan kalau misalkan kalian mau mengkonsumsi kunyit pun, walaupun misalkan dengan jangka waktu yang seminggu sekali, kalau misalkan ada sensasi kelayangan, sebaiknya jangan dibikin cemas, karena itu bisa merendahkan darah gitu. Jadi ketika minum kunyit nih, kemudian ada kelayangan juga, jangan dibikin cemas, jangan bikin gusar. Nah, itu karena reaksi dari kunyitnya, darah kita itu ya semakin rendah gitu, karena kunyit itu pengalaman saya dulu gitu. Nah, makanya bagi teman-teman kalau seandainya tidak bisa menerima ke sana ketika minum kunyit ada sensasi seperti itu, ya sebaiknya dihentikan saja kayak macam saya dulu gitu, Kang Yosep. Jadi ketika mengkonsumsi ada pusing juga karena saya tidak bisa menerima setiap harinya gitu ya. Kadang ketika minum kunyit ada pusing, ya bikin cemas. Nah, berarti itu kan saya tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima ketika ada sensasi seperti itu.
Nah makanya saya hentikan, saya akalin lagi gimana caranya nih supaya saya itu tetap sehat, kemudian tidak ada sensasi yang lain-lain yang hadir. Ternyata simpel sih sebetulnya ya, penanganannya itu ya cukup dengan air putih saja. Itu untuk asam lambungnya saja gitu. Kemudian untuk menurunkan panas dalamnya juga dengan air putih itu bisa Kang Yosef. Karena panas dalam itu kalau misalnya kita kenali, itu panas dalam itu karena asam lambungnya yang bertambah keasamannya. Jadi kita bayangkan saja kalau misalnya kita beli cuka nih, beli cuka 1 botol, kita campur dengan air gitu, air hangat, itu nilai keasamannya akan berkurang. Nah itu, nah makanya ketika saya waktu itu terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis, meredakan panas dalamnya cukup dengan air putih saja gitu. Kemudian dibantu juga kayak macam sering mengkonsumsi rebusan labu siam, kemudian pepaya, kemudian cincau, Kang Yosef. Nah itu Kang Yosef. Oh ya Kang Abdul, saya juga dapat informasi yang dari artikel yang saya baca dan informasi lain. Itu pepaya, katanya pepaya yang kuning itu lebih bagus dari pepaya yang merah ya Kang Abdul ya? Untuk pepaya sebetulnya dilihat bagus dan tidaknya itu bukan di warna Kang Yosef, pengalaman saya, tetapi dalam kandungan pepayanya itu. Nah gitu, jadi di pepaya itu mau yang kuning mau yang merah sih, kalau seandainya kandungan gizinya, vitaminnya itu sama ya nggak ada bedanya sih sebetulnya gitu Kang Yosef. Tapi maksudnya bisa meredakan panas dalam bagi penderita asam lambung GERD, gastritis psikosomatis, tetapi tidak menimbulkan sensasi. Tidak menimbulkan sensasi. Kalau seandainya pepaya itu, sepengalaman saya itu tidak menimbulkan sensasi ketika kita mengkonsumsi pepaya ya, untuk meredakan panas dalam, tidak menimbulkan sensasi apapun. Tetapi kembali lagi sama alasan yang tadi, bahwa pencernaan kita itu berbeda semuanya. Ada orang yang cocok, ada orang juga yang tidak cocok, tergantung dari sensitif lambungnya itu sendiri. Tetapi mayoritas 99% itu orang-orang cocok mengkonsumsi pepaya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang lain, Pak saya itu nggak cocok, berarti dia termasuk yang 10%-nya itu gitu Kang Yosef. Nah itu sebetulnya sesimpel itu gitu. Nah itu Kang Yosef. Ya memang teman-teman, setiap orang itu berbeda sensitivitas lambungnya ya. Betul Jadi, sekali. setiap makanan yang dikonsumsi mungkin untuk salah seorang tidak menimbulkan sensasi apapun, tapi bagi orang yang lain mungkin saja menimbulkan sensasi yang tidak enak ya Kang Abdul ya di lambungnya itu. Jadi kalian dipilih-pilih, dicoba dulu sedikit, barangkali cocok. Kalau tidak cocok menimbulkan sensasi, sebaiknya dihentikan saja. Dihentikan saja dan cari solusi yang lain, mungkin Kang Abdul ya. Betul sekali. Nah itu hanya saran dari kami yang cocok dulu Kang Abdul itu waktu mengalami gangguan asam lambung GERD, gastritis psikosomatis. Untuk meredakan panas dalamnya itu yaitu dengan pepaya ya. Pepaya, rebusan labu siam, kemudian cincau juga bikin sendiri. Kalau misalnya kebetulan di rumah tuh kan banyak pohon cincau ya. Jadi cukup bikin cincau sendiri, dan itu saya konsumsinya itu sehari itu bisa 2 kali untuk cincau. Di pagi-pagi, kemudian di sore hari. Nah untuk orang normal itu minum cincau di pagi hari itu bikin mencret Kang Yosef. Betul. Nah, tetapi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis, ada panas dalam, ya cocok juga itu sebetulnya gitu. Jadi memang untuk penanganan asam lambung itu kayak macam tidak wajar sih sebetulnya bagi orang-orang yang normal gitu. Kayak macam beginilah, orang sering kembung gitu ya. Kalau orang lain kan dikerokin. Nah, dikerokin udah beres gitu kan. Betul. Tetapi kalau misalnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis dikerok juga itu nggak hilang-hilang. Nah itu, nah makanya cara ngilanginnya kayak gimana? Ya berbeda dengan orang yang normal. Kalau untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis, justru itu harus bisa merelakan pikiran. Ketika rileks, pikiran itu kembung nggak ada. Sebetulnya itu bukan kejadian normal gitu kan untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam. Tetapi kalau misalkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, itu cara menghilangkan kembungnya itu dengan cara merilekskan pikiran, kemudian menjaga jenis makanannya. Bisa dijelaskan dengan mudah sih sebetulnya. Karena ketika orang yang kena kembung itu ada keterkaitannya dengan pemikiran juga Kang Yosef. Ketika pikiran kacau, stres, banyak pikiran ke arah penyakit, ya akhirnya itu bisa menimbulkan asam lambungnya nggak normal lagi. Akhirnya di situ ada ada pembentukan gas lah di situ. Karena untuk lambung dan pemikiran itu saling berketerkaitan. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam
itu kalau dikerok nggak akan membaik kalau selamanya stresnya itu masih ada, Kang Yosep. Nah itu stres itu kan salah satu pemicu meningkatnya asam lambung. Iya betul Kang Yosep, betul. Dan yang lainnya itu Kang Dul, ada yang cara yang simpelnya misalkan ya minuman-minuman yang ada di toko-toko ya, barangkali dulu pernah mengkonsumsinya, ada yang cocok enggak? Misalkan larutan-larutan penyegar gitu buat meredakan panas dalam. Untuk larutan pereda panas dalam itu sebetulnya kalau untuk orang yang tidak terkena anxiety psikosomatis banyak sekali Kang Yosep, ya, itu banyak sekali. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, kemudian diikuti dengan anxiety, kemudian diikuti dengan psikosomatis gitu. Nah itu kurang banyak yang cocok ya. Dulu saya itu ada yang cocok cuman satu, tapi ini bukan endorse ya teman-teman ya. Ini bukan endorse. Itu yang paling cocok yang tidak bersoda. Saya tidak akan sebutkan nama mereknya, cuman adalah yang pereda panas dalam, tetapi catatan hindari yang bersoda karena berpikir jernihnya seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian ada begah, ada kembung, kemudian kalian mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung soda. Nah, tambah kembung kan ya? Iya. Nah, soalnya kan itu salah satu yang dipantang juga. Betul sekali. Atau minuman yang mengandung karbonasi itu. Betul sekali. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebaiknya hindari minuman-minuman yang bersoda walaupun itu obat. Nah itu Kang Yosep. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu harus bisa cermat-cermat memilih gitu. Jadi berpikir logikanya begini aja Kang Yosep. Kita itu mau menangani satu masalah, tetapi jangan sampai mengganggu ke masalah yang lain. Contoh kecil gini, masalah ya. Kita mau meredakan panas dalam nih, kita mengkonsumsi larutan pereda panas dalam yang ada sodanya. Panas dalamnya mungkin mereda gitu, tetapi kembungnya makin menjadi gitu. Dan ketika kembung menjadi, kita pikirannya kemana-mana, tambah nggak membaik gitu. Jadi malah tambah repot mungkin. Tambah repot gitu. Itu kan minuman pereda panas dalam yang ada di toko-toko itu ada yang rasanya kuat kan ya, nah betul. Manisnya itu kan itu nggak boleh ya yang kena gangguan asam lambung. Nah itu teman-teman, maksudnya saya menginformasikan ini karena saya melihat di berbagai informasi yang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu kalau panas dalam itu suka kebingungan juga gitu. Suka kebingungan, padahal itu solusinya itu simpel sih sebetulnya. Kalau misalnya kita melihat contoh ya, panas dalam itu rata-rata karena nilai keasamannya yang bertambah. Jadi asam lambung kita itu semakin asam. Nah bayangkan saja kalau misalnya kita sederhanakan saja, kalau misalnya kita campur dengan air, itu nilai keasamannya akan semakin berkurang. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat disarankan sekali untuk sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Pagi-pagi ini kita minum. Sebelum asam lambungnya tambah asam lagi, jam 8-nya kita minum lagi, kan gitu. Sebelum jam 10 nilai keasamannya bertambah lagi, kita minum lagi. Jadi terus stabil gitu Kang Yosep. Nah makanya harusnya itu 8 gelas dalam sehari. Seperti itu Kang Yosep. Nah teman-teman, itu hanya saran yang pernah dialami oleh Kang Abdul. Betul. Jadi selanjutnya itu tergantung kondisi kalian juga, sensitivitas kalian terhadap makanan atau minuman yang disarankan. Betul sekali. Jadi gini Kang Yosep, pada intinya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu kalau seandainya mau bertindak itu harus memikirkan tentang apa yang sedang terjadi dulu. Betul. Jadi kita mau menangani setiap sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung boleh-boleh saja, tetapi kita harus ingat ada yang harus dijaga gitu. Betul. Kayak macam pencernaannya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang selalu bertanya ke saya itu, Pak, bagaimana cara menanganinya? Bagaimana cara menanganinya biar pencernaannya itu tidak terganggu lagi gitu ya. Nah makanya waktu dulu saya itu selalu menyarankan sama teman-teman itu, cobalah ketika kalian menangani pencernaan itu, kembalikan lagi pencernaan kalian itu seperti macam bayi lagi gitu. Jadi menjaga asupannya gitu, baik dari obat-obatan kimia, dari herbal-herbal nggak jelas gitu ya. Betul. Nah kemudian untuk mengkonsumsi makanan-makanannya juga harus dijaga gitu. Yang pertama mudah dicerna. Bayi kan kalau misalnya makan yang alot-alot nggak bener. Betul. Nah itu, jadi makanannya juga yang mudah dicerna. Kemudian yang penuh gizi, penuh protein gitu. Bayi kan penuh protein ya untuk makanannya. Kenapa harus penuh protein? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya
imunnya sedang turun gitu, dengan ditandai ya mudah lemes, mudah capek gitu, kemudian kayak macam ngomong begini itu aja capek. Betul. Nah, gitu untuk orang gangguan asam. Nah, makanya butuh tenaga yang besar, kemudian karena memang di mentalnya juga terganggu, jadi apa ya? Jadi stres, banyak pikiran, akhirnya ya butuh gizi yang tinggi untuk tetap bisa stabil gitu staminanya. Makanya butuh gizi yang sangat besar sekali. Itu Kang Yosep. Ya. Gitu. Teman-teman, tapi untuk berbagai macam solusi mengatasi panas dalam, yang saya sarankan yang terbaik itu tetap air putih ya Kang. Air putih saja. Tidak akan menimbulkan sensasi apapun insya Allah ya itu. Ada Kang Yosef sebetulnya untuk ada juga ya. Ada juga sebetulnya, cuman kalau misalnya dilihat efeknya terlalu kecil lah, untuk gitu. Tidak seberapa lah. Tidak seberapa, paling cuman banyak kencing. Dan untuk banyak kencing itu sangat bagus Kang Yosef, bisa membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ya teman-teman, kalau kita banyak kencing karena sering minum, perasaan itu logikanya normal ya. Normal sekali. Justru yang harus diwaspadai itu kita jarang minum, banyak kencing. Itu dari kalau seandainya kita banyak kurang minum Kang Yosef, tapi banyak kencing, itu ada juga penyebabnya. Oh gitu. Biasanya orangnya sedang stres atau terlalu cemas atau pengaruh dari suhu dingin. Nah, coba bayangkan saja kalau misalnya kita pergi nih ke gunung, camping kayak macam begitu, ada suhu dingin. Jangan heran kalau misalnya kita sering kencing kayak macam begitu. Nah, kemudian untuk orang cemas juga, bayangkan saja kalau misalnya kita cemas itu pasti agak sering banyak kencing. Nah, itu untuk penyebab sering kencing itu ada dua sebetulnya. Yang pertama, ada tiga kan. Pertama itu karena memang efek stres, kedua karena memang suhu dingin, ketiganya karena memang terlalu banyak minum gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, makanya ketika kalian banyak minum itu, kalau sering kencing nggak usah heran sebetulnya gitu. Itu teman-teman, kalau misalkan banyak yang kalian ketahui, jadi jika terjadi kita, kenapa sering kencing? Kenapa ini? Jadi tenang ya, kalau tenang, sudah tahu. Gitu. Jadi tidak menimbulkan stres kepada kalian yang akhirnya menimbulkan juga sensasi-sensasi yang tidak diharapkan. Betul. Nah itu teman-teman, video pada kali ini mungkin kalian bisa memahaminya ya apa yang dimaksudkan Kang Abdul. Minimal terbantulah dengan informasi yang sedang lagi bingung kan ya, untuk aslam itu membuat juga bingung gitu. Seperti itu ya. Kalau itu Kang Yosef. Dan bagi kalian teman-teman yang mau support channel ini, silahkan kalian subscribe, komen dan juga like-nya. Karena subscribe itu tidak gratis teman-teman, tidak berbayar, tidak mempengaruhi apapun. Teman-teman sebagai dukungan tolong dibantu subscribe-nya ya, biar channelnya itu cepat berkembang dengan baik, menambah semangat juga yang punya channelnya. Kemudian bisa semakin terus mengedukasi gitu, dan mudah-mudahan saya bisa terus menginformasikan seputar pola hidup sehat ya Kang Abdul ya. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian dan bagi kita semua. Dan sekian dulu video pada kali ini. Mohon maaf segala kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.